Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Malia dari NIM akhir 017. Saya dari kelompok 3 beserta tim kelompok saya ada Restu Mahardika dari NIM akhir 034 dan juga Wafi Ulil Absor dari NIM akhir 064, Zafa Fanan Abdillah dari NIM akhir 139, Redi Agus Dwi Satrio dari NIM akhir 004. Pada materi pertama ada Java Inheritance. Inheritance atau pewarisan dalam Java memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi sifat atau atribut dan metode dari kelas lain. Konsep ini memfasilitasi kode reusability dan struktur hierarki dalam program. Konsep dasar Java Inheritance. Inheritance memungkinkan kita untuk membuat kelas baru yang mewarisi sifat dari kelas induknya atau kelas yang lebih umum. Ini membantu dalam mengorganisir kelas dalam hierarki yang masuk akal. Misalnya, sebuah kelas mobil bisa menjadi kelas induk dari kelas mobil sport, mobil SUV, dan lain-lain. Penggunaan kata kunci extend. Dalam Java, inheritance dilakukan menggunakan kata kunci extends. Sebagai contoh, kelas mobil sport extends mobil dalam kurung kurva. Berarti mobil sport akan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas mobil. Membuat superkelas dan subkelas. Kelas induk atau superkelas adalah kelas yang memberi sifat, sedangkan subkelas adalah kelas yang menerima pewarisan. Subkelas dapat menambahkan fungsionalitas atau memodifikasi perilaku dari superkelasnya. Ada penggunaan super untuk memanggil kelas induk. Kata kunci super digunakan di dalam subkelas untuk merujuk ke variabel atau metode dari superkelas. Ini sangat berguna ketika subkelas ingin memodifikasi perilaku dari metode superkelas tetapi masih ingin mempertahankan akses ke metode asli. Berikut adalah contoh implementasi inheritance. Kelas vehicle merupakan induk kelas atau parent class. Kelas ini memiliki atribut protect yang bernama brand dan bernilai for. Metode ini juga memiliki metode home yang mengoutputkan tutut. Pada kelas car memiliki atribut private bernama model name dan juga bernilai mostaq. Pada kelas ini juga memiliki metode main yang membentuk kelas car dan objek myCar. Metode home memanggil dari kelas vehicle dengan menggunakan objek myCar. Atribut brand dari kelas vehicle dan nilai model name dari kelas car menciptakan output Ford Mustang. Baik, selanjutnya saya Restu Mahardika dengan NIM 241118184 Di sini saya akan menjelaskan Java Polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana sebuah objek dapat memiliki banyak bentuk. Di Java, polymorphism diwujudkan melalui method overriding dan method overloading. Konsep dasar polimorfisme polimorfisme berarti banyak bentuk. Dan terjadi ketika memiliki banyak kelas yang saling terkait melalui pewarisan. Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, pewarisan memungkinkan kita mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Polimorfisme menggunakan metode tersebut untuk melakukan tugas yang berbeda. Dalam hal ini memungkinkan kita untuk melakukan suatu tindakan dengan cara yang berbeda. Misalnya, pikirkan sebuah superkelas animal yang memiliki metode bernama animal sound. Subkelas dari hewan bisa berupa babi, kucing, anjing, dan burung. Dan mereka juga memiliki implementasi suara hewan mereka sendiri, seperti kucing yang mengeong dan lain-lain. Selanjutnya yaitu method overriding dan method overriding.
Metode overloading adalah ketika dua atau lebih metode dalam satu kelas memiliki nama yang sama tetapi parameter berbeda. Metode overriding terjadi ketika subkelas memiliki metode dan nama dengan nama dan parameter yang sama dengan superkelas tetapi dengan implementasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu contoh implementasi polymorphism. Nah, di awal ini ada kelas animal dengan metode animal sound untuk menampilkan the animal makes a sound. Terus selanjutnya di bawahnya ini adalah kelas pig, pewarisan dari kelas animal. Terus metodenya mengoverride animal sound untuk menampilkan the big size www. Selanjutnya di bawahnya juga ada kelas dog, ini pewarisan dari kelas animal. Terus metodenya juga ngoverride animal sound dari animal untuk menampilkan the dog size bowo. Selanjutnya di bawahnya yaitu kelas main, membuat objek dari masing-masing kelas yaitu animal, pig, dan dog. Terus selanjutnya di ketiganya dipanggil semua. Nah, metode ini adalah contoh dari implementasi polymorphism. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Agustin Satrio, NEM akhir 4094. Materi selanjutnya adalah Java Inner Class. Inner Class adalah kelas yang didefinisikan di dalam kelas lain. Mereka dapat digunakan untuk mengelompokkan logika yang hanya relevan dengan kelas pembungkusnya. Konsep inner class. Inner class adalah kelas yang dideklarasi di dalam kelas lain. Hal ini memungkinkan encapsulation yang lebih baik karena kelas luar dapat menyembunyikan inner class dari dunia luar. Lalu untuk jenis-jenis inner class, yang pertama static nested class, sebuah inner class yang ditandai dengan sebagai static. Kelas ini tidak memiliki akses ke variabel instance dari kelas luarnya. Yang kedua, inner class. Sebuah inner class biasa yang memiliki akses penuh ke variabel dan metode dari kelas luarnya. Lalu local inner class, sebuah kelas yang dideklarasikan di dalam sebuah metode. Kelas ini hanya dapat diakses dalam metode tersebut. Lalu anonymous inner class, kelas tanpa nama yang biasanya digunakan ketika sebuah kelas membutuhkan satu kali instansi, sering digunakan dalam event, handling, atau callback. Lalu untuk contoh implementasi inner class, yang pertama, kelas outer class memiliki variabel integer x dengan nilai 10. Untuk baris kedua, private inner class kelas dalam ini memiliki variabel integer y dengan nilai 5. Di dalam kelas main, sebuah instance dari outer class, kemudian instance dari inner class melalui instance outer class, dalam kurung myOuter tutup kurung terakhir hasil penjumlahan dari y dalam kurung dari inner class tutup kurung dan x tutup dalam kurung dari outer class dicetak menghasilkan 5 ditambah 10. Setiap potongan kode ini menggambarkan konsep dasar pewarisan dan polimorfis dalam kelas abstrak dan kelas dalam yang merupakan konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, Java Abstraction.
Abstraction adalah proses menyembunyikan detail tertentu dan hanya menampilkan informasi penting kepada pengguna. Dan selanjutnya, konsep abstraction. Abstraksi memisahkan antara antarmuka atau interface dan implementasi. Java mendukung abstraksi melalui abstract class dan interface. Dan apa bedanya abstraction dan interface? Yang pertama, abstract class dideklarasikan dengan kata kunci abstrak dan dapat memiliki metode abstrak tanpa implementasi maupun metode non-abstrak dengan implementasi. Dan apa itu interface? Interface adalah berisi metode abstrak secara default dan diimplementasikan oleh kelas lain. Di Java 8 ke atas, interface juga dapat memiliki metode default dengan implementasi dan metode statis. Dan penggunaan abstraction dan interface. Kelas yang abstrak tidak dapat diinstalasi kelas lain harus mewarisi kelas abstrak atau diimplementasikan interface dan melengkapi metode yang ada. Dan ini contoh implementasi abstraction yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang abstraction codingannya. Di sini terdapat abstrak kelas animal, yaitu kelas yang abstrak. Kelas yang abstrak itu adalah kelas yang tidak bisa dirun langsung, tapi perlu subkelas lagi. Jadi kalau cuman abstrak kelas animal, public abstrak void animal sound sampai out print z itu tidak akan bisa, akan error. Karena abstrak kelas membutuhkan abstrak yang lain yang mewarisinya. Seperti yang di bawahnya itu, kelas pick extend animal, kelas yang menjelaskan pick metode yang di atas tadi, yang animal, menjelaskan tentang animal, public void animal sound, dan outputnya menggunakan the pick size vv. Selanjutnya yaitu kelas main, kelas seperti biasanya yang tidak memakai abstraction, tapi metodenya memanggil kelas-kelas utama yang atas tadi. Oke, lanjut. Kesimpulan dari metode abstraction. Java abstraction adalah konsep penting dalam pemrograman yang membuat kode lebih sederhana. Dengan menyembunyikan detail rumit, Java abstraction juga meningkatkan keamanan dan membantu menciptakan kode yang lebih terorganisir. Dengan cara pengembangan bisa menggunakan kembali kode dan membuat aplikasi yang lebih fleksibel. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.